Halo teman-teman. Selamat pagi. Jadi sekarang kita ada di Polsek Petarukan dalam rangka mau wawancara nih terkait reformasi yang ada di tubuh Polri. Karena ada kaitannya nih dengan instansi Polri. Jadi kita kedatangan narasumber yang sangat keren, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi semuanya. Katanya Pak, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oh, gitu. Jadi Bapak perkenalan dulu dengan teman-teman yang ada di sana, biar semuanya kenal Bapak. Yeah. Saya akan mungkin memperkenalkan diri, nama saya Agus Suprayogi, pangkat yaitu dinas di Polsek Tarukan, ya, jabatan Kanit Propam, bagian pengawasan. Nah, langsung aja ke pertanyaannya ya Bapak. Kita di sini santai aja ya. Kalau ngomong bagus aja. Jadi langsung aja nih. Kan kita ada tugas nih Pak dari materi pendidikan kewarganegaraan tentang isu-isu terkait reformasi yang ada di tubuh Polri. Nah, menurut Bapak apa sih pendapat Bapak terkait reformasi yang ada di tubuh Polri ini? Reformasi di tubuh Polri sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, Mbak. Sejak lama reformasi itu terjadi, tapi karena kemarin ada tuntutan dari masyarakat terkait karena kurangnya pelayanan, kurangnya kedatangan polisi yang cepat, terus terjadinya gejolak-gejolak, makanya kan sekarang Polri lebih fokus untuk melaksanakan reformasi di dalam tubuhnya, begitu, Mbak. Jadi banyak alasan ya Bapak, karena alasan. adanya reformasi. Untuk dampak positif dan negatifnya Pak mungkin? Kalau dampak positif, terutama untuk masyarakat, pelayanan akan lebih baik dalam artian lebih terbuka untuk umum, pelayanan lebih cepat, masyarakat dapat mengakses seluruh dalam artian mengakses pelaporan, dalam artian pelaporan tidak pidana, kita dapat menerima surat keterangan dari penyidik bahwa kasus itu dapat diselesaikan atau tidak. Yang jelas Polri di sini dampak positifnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat akan lebih kepada Polri, begitu. Jadi tujuannya supaya pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai, terbuka, dan berguna untuk masyarakat juga. Kira-kira kalau ada dampak negatifnya nggak Pak tentang reformasi ini? Kalau dampak negatif saya rasa tidak ada, karena reformasi itu kan tujuannya baik, Pak. Iya. Reformasi itu tujuannya baik untuk masyarakat juga, jadinya kalau dampak negatifnya tidak ada. Begitu kalau menurut saya. Jadi karena reformasi ini kan mencoba merubah untuk lebih baik, jadinya dampak positifnya akan lebih banyak gitu ya Pak? Dampak positifnya lebih banyak dan mungkin nanti akan dirasakan juga oleh masyarakat selanjutnya. Nah, untuk gimana sih Pak, untuk kenapa anggota Polri ini harus bersikap netral dan adil dalam menegakkan hukum? Anggota Polri emang harus bersikap netral dan adil dalam penegakan hukum, Mbak. Karena apa? Polisi harus berada di posisi tengah, ya, posisi di tengah, harus memastikan kepastian hukum itu berjalan sesuai dengan aturan atau rule-nya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan, kalau kita tidak pidana berarti sesuai dengan hukum acara pidana. Di situ kita harus posisinya di tengah, begitu, Mbak. Oh, ibaratnya itu Polri itu kayak tiangnya bangunan gitu ya Pak? Kalau tiangnya nggak kokoh, bangunannya bisa roboh. Bisa roboh, betul. Lalu harapan Bapak bagaimana tentang reformasi Polri?
Harapan kedepannya polisi di mata masyarakat lebih hebat dalam artian kepercayaan masyarakat terhadap polisi dengan adanya reformasi ini akan semakin kuat. Termasuk tadi kita semua menerima laporan, datang tepat waktu, ya, keterbukaan informasi publik, pelayanan yang cepat dalam artian kayak kita seumpama mencari SKCK kita butuh waktu berapa menit, kita mencari SIM butuh berapa menit, biayanya berapa, nanti akan terbuka semuanya untuk masyarakat. Kita juga sebagai mahasiswa sangat amat antusias dan senang dengan adanya reformasi ini karena polisi akan lebih kuat gitu ke depannya. Menurut Bapak sebagai anggota Polri, adanya hak asasi manusia ini, apakah perlu pembinaan tersendiri untuk menjalankan hak asasi manusia yang mungkin banyak pro kontranya di sini? Kalau di polisi ada setiap kita ada kayak prolat, pendidikan, kayak diklat, itu yang bisa dilaksanakan setiap 1 tahun berapa kali itu ada. Jadi untuk hak asasi manusia kita tetap menjunjung tinggi terkait hak asasi manusia. Kita ada pelatihan, ada program tersendiri untuk itu, Mbak. Banyak ya Pak ternyata pelatihan yang ada di pelatihan Polri. polisi biasanya ada yang 1 minggu, ada yang sampai 2 bulan gitu. Itu berarti berbeda-beda ya Pak? Yang berbeda-beda. Terus Pak, bagaimana sikap anggota Polri ketika kepentingan pribadi atau keluarganya itu bertentangan? Jangan kan polisi itu sebagai penegak. Ya. Saya beri contoh sekarang ini kan liburan ya, Mas. Iya. Ini kan liburan. Saya terkena sprint jaga gereja. Ya. Sebagai anggota Polri, saya tetap fokus ke gereja. Walaupun anak istri minta liburan, minta jalan-jalan, minta rekreasi waktu untuk saya. Kita anggota Polri akan mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan keluarga. Begitu, Mas. Contohnya ya tadi saya terkena sprint jaga gereja, termasuk terkena sprint ini jaga penjaringan perangkat. Kita akan lebih mengutamakan kepentingan dinas, begitu, Pak. Kalau Bapak punya pengalaman nggak kalau anggota keluarga Bapak kena melanggar hukum gitu, kayak kena tilang atau apa gitu? Anak saya kemarin kena tilang, Mbak. Kena tilang, saya dikasih surat tilang, saya bayar di paket BIFA, kan itu disetorkan ke kas negara, saya bayar paket BIFA, baru saya ambil. Begitu. Baru bulan kemarin waktu operasi patuh, jadi kena tilang. Kalau dia lupa nggak bawa STNK, lupa nggak bawa STNK, ditilang. Saya selesaikan lewat pembayaran BIFA. Gitu. Jadi sangat adil ya Pak. Sangat polisi adil. itu. Walaupun anaknya polisi ya, kalau melanggar ya ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul. Nggak kerasa ya sudah sampai pertanyaan terakhir karena cukup berat pertanyaannya, jadi kita menambah wawasan kita terkait dengan reformasi yang ada di tubuh Polri ini. Terima kasih juga Bapak udah meluangkan waktu buat kita. Iya, sama-sama. Semoga kalian semua sukses. Amin. Lulus dengan baik, mendapat pekerjaan. Itu kan cita-cita ya, Pak. Oke. Cukup sekian wawancara dari kita. Selamat pagi menjelang siang. Nah, itu tadi